Kok sayanya itu tidak mendukung anak-anak untuk ikut ke gereja sama saya, tidak. Jadi waktu itu saya menikah masih ke gereja. Anak-anak malah saya arahkan ngaji. Seperti itu. Dan suami saya nggak melarang. Kamu mau ke gereja silahkan. Cuma saya lihat di sini mendiang suami saya itu solehnya luar biasa, Masya Allah. Nggak pernah namanya ninggal sholat tahajud, nggak pernah. Kalau saya diajak sholat itu yang saya menyesal itu. Diajak sholat, ayo mah sholat. Saya bilang, saya belum bisa, saya nggak mau. Saya bilang seperti itu. Ini sanggup urip. Nanti kalau kamu misalkan kehilangan pegangan, kamu larinya di sholat. Jangan kamu ninggalin. Tapi saya belum bisa, saya bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitri Diah Palupi. Saya asal dari Semarang dan usia saya saat ini 47 tahun, jalan 47 tahun. Dan saya sudah menjalani, insya Allah semoga dapat ridhonya Allah, menjalani mu'alaf dari 2016 hingga saat ini. Dan di situ saya tantangannya banyak sekali. Mohon maaf apabila nanti ada sedikit terharu, karena memang perjalanan saya itu ujiannya nggak gampang. Yang pertama adalah sebelumnya saya dari SMA itu sudah ada ketertarikan dengan Islam, tapi di situ saya sudah menyampaikan ke Bapak bahwa saya ini kok ke gereja kok udah males. Bapak udah sempat tanya ke saya, ke gereja nggak pernah dan lain sebagainya. Ya nanti saya jawab seperti itu. Kemudian di SMA pun saya juga mengikuti pembekalan pelajaran agama itu di Kristen kayak sambil lalu aja. Tapi alhamdulillah nilainya juga bagus. Tapi kalau untuk masalah jam kosong waktu di SMA itu saya lebih cenderung ada di dalam kelas untuk mengikuti pelajaran agama Islam. Nah di situ saya kalau teman-teman puasa, saya ikut puasa. Jadi sudah dimulai dari SMA. Kemudian singkat cerita itu saya memang tidak menutup alasan saya itu pindah ke agama itu memang salah satunya adalah karena pernikahan. Ya, di situ saya diminta oleh suami saya untuk ikut dengan beliau yang sekarang juga sudah dipanggil sama Allah. Ya, dan di situ saya memang agak berat waktu itu, entah waktu SMA saya kepengennya ke Islam, tapi waktu ketemu dengan suami saya kok kayak masih ada belum sepenuh hati. Akhirnya saya pikir dulu, saya butuh waktu dan saya sampaikan ke Bapak sama Ibu, ya pecah marah. Ya, kamu sudah CD, sudah kateksasi, sudah ini, sudah itu, karena dulu waktu itu kan saya di Kristen Protestan. Ya. Sudah kateksasi, kamu itu nanti jadinya kayak gini, kamu nanti susah segala macam. Tapi kenapa kok semakin dipenggak, semakin dilarang sama bapak saya, sama ibu saya, semakin suara hati saya itu kok susah ya. Saya mau beranjak ke gereja, apa yang masuk ke saya itu saya pulang kayak tidak membawa berkat, kayak los aja, kosong. Dan di situ saya mulai, iya. Terus teman saya datang itu menyampaikan, dia juga mu'alaf waktu itu. Terus saya bilang sama dia, aku kok angel ya, saiki menerima khotbah-khotbah di gereja kok kayaknya nggak masuk di hati. Saya bilang gitu. Terus, lah piye to, Vi? Ini kan aku kan masih ada pergumulan, waktu itu bahasanya pergumulan, ini bapak saya nggak boleh, saya ada calon tapi dia muslim dan saya tidak diperbolehkan. Bapak saya marah, bahkan bapak saya sempat bilang, kalau kamu mau nikah, kamu angkat kaki aja dari sini. Saya udah sempat, kok bapak saya kok kayak gitu. Padahal ini kan maksudnya keyakinan. Akhirnya saya itu membujuk bapak saya dengan bilang, nanti kalau saya udah nikah, kita masing-masing. Saya bilang seperti itu. Terus suami saya akhirnya gimana? Datang lagi ke rumah bapak ibu saya. Terus bapak ibu nyerahin ke saya, terserah kamu mau gimana. Yang pasti kamu sudah urusanmu sendiri, seperti itu.
Akhirnya saya ya udahlah, kita jalani aja. Kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Bodohnya saya seperti itu waktu itu, asal iya aja. Kemudian setelah itu sudah berjalan, ada anak-anak juga. Kok sayanya itu tidak mendukung anak-anak untuk ikut ke gereja sama saya, tidak. Jadi waktu itu saya menikah masih ke gereja. Anak-anak malah saya arahkan ngaji. Seperti itu, dan suami saya nggak melarang. Kamu mau ke gereja silahkan. Cuma saya lihat di sini mendiang suami saya itu solehnya luar biasa, Masya Allah. Nggak pernah namanya nih nggak sholat tahajud, nggak pernah. Kalau saya diajak sholat itu yang saya menyesal itu, diajak sholat, ayo mah sholat. Saya bilang saya belum bisa, saya nggak mau. Saya bilang seperti itu. Ini sangu urip. Nanti kalau kamu misalkan kehilangan pegangan, kamu larinya di sholat, jangan kamu ninggalin. Tapi saya belum bisa, saya bilang gitu. Hingga pada akhirnya kok kayak terketuk. Saya nemu dikasih teman saya yang mu'alaf itu tadi, namanya kebetulan itu Mbak Nat juga, bukan Mbak Natalia SMI, ya, dikasih buku istighfar, apa namanya, keistimewaan istighfar, luar biasanya istighfar, pokoknya intinya itu, saya lupa soalnya bukunya kecil. Di situ dijelaskan semuanya tentang istighfar, keutamaannya. Saya tiap kali saya ada apa-apa kok tiba-tiba mulut saya sendiri itu ngomong astagfirullah apa-apa, astagfirullah apa-apa, astagfirullah, dan itu masuk ke hati, tenang. Seperti itu. Terus saya sempat 2015 diberikan buku Indahnya Bertawakal sama suami saya. Di situ saya baca. Kemudian setelah ada buku Bertawakal dikasih lagi sama suami saya, hijrah menuju Allah, untuk menuju keselamatan, seperti itu. Pokoknya intinya itu. Terus habis itu saya baca. Habis saya baca tahun 2015 November, saya kayak ya, Islam itu susah nggak? Saya bilang seperti itu. Enggak susah. Segala sesuatu dimudahkan di situ. Kalau memang kita benar-benar niat lillahi ta'ala, seperti itu. Aku mau dong belajar sholat. Ya ayo, kalau mau belajar sholat sama aku, nanti tak ajarin, suami saya seperti itu. Tapi nanti kalau angel piye, ya kayak ibunya Bu Jui tadi, kalau angel piye, enggak susah. Akhirnya saya waktu itu koseklah aku tak baca buku, masih kayak gajek begitu. Nah ya udahlah, suami nggak pernah paksa, ya sudah, cuma selalu memberi kayak masukan. Hingga pada akhirnya itu 2000 waktu nikah itu saya balik dulu, flashback dulu. Waktu nikah itu saya di KUA Ungaran, di alun-alun itu untuk melakukan syahadatnya. Kemudian menikah itu baru kemudian perjalanannya dengan suami adalah itu tadi, suami berusaha untuk membawa saya, memberikan masukan-masukan tentang Islam, seperti itu. Sedangkan bapak sama ibu kan lama-lama juga bisa menerima. Kemudian setelahnya 2016 saya mulai kok kayaknya nggak afdol ya. Waktu itu kalau syahadat cuman buat nikah-nikah, aku kok pengen syahadat lagi ya, saya bilang gitu. Terus Bira, nggak apa-apa, kamu mau syahadat di mana? Suami saya seperti itu. Tapi apa tak ajak ke temanku namanya Pak Kiai Mustafa, itu daerah Kabupaten Semarang. Saya masih ingat. Kemudian diajak ke sana sama suami saya, ketemu sama beliaunya, sudah agak sepuh. Kemudian di tausiah, setelah di tausiah kemudian sudah mantap, sudah, ya udah saya mengulang syahadat lagi dengan beliau. Kemudian sepertinya sekarang juga beliau sudah sedo, ya 2020 kemarin beliaunya sudah sedo. Kemudian setelah itu perjalanan saya mulai. Saya membaca buku-bukunya, kemudian sholat meskipun masih bolong-bolong. Terus singkat ceritanya suami saya tahun 2017, yaitu tadi pulang dari bekerja, kecelakaan, hanya satu malam ventilator dicabut,
Kemudian hari berikutnya sudah nggak ada. Tapi di situ saya kayak merasa nggak kehilangan, kayak tenang, atau mungkin saya belum sadar, masih denial dengan kondisinya saat itu. Terus saya mencoba untuk, saya mau cari musola. Kenapa tiba-tiba kaki saya itu pengennya cari musola sambil nunggu suami saya ini di ICU. Saya di situ entah nggak bisa ngomong apa-apa, pokoknya nangis. Udah. Terus akhirnya saudara-saudara suami saya udah, kebetulan kan muslim semua, hanya keluarga dari saya, bapak ibu yang keluarga besar Kristen. Jadi keluarga suami benar-benar mendukung, hingga saat ini pun mereka sangat mensupport saya meskipun suami sudah nggak ada. Nah, disitulah kemudian saya kok tiba-tiba setelah suami nggak ada, mulai kepengen pakai jilbab, mulai kepengen pakai gamis. Sudah kayak diarahkan sama Allah aja. Langkah kamu begini. Sholat saya pasang itu gambar di depan belakang pintu. Kemudian ada tuntunan sholat, bacaannya apa segala macam. Kalau nggak kelihatan saya taruh di bawah, lalu doa-doanya, zikir-zikirnya setelah sholat itu saya baca semua, saya hadapin. Sampai akhirnya alhamdulillah Allah mudahkan semuanya hingga hari ini. Justru setelah ingin menekuni lebih dalam Islam itu setelah suami meninggal. Iya. Dan itu pun kayak mengalir aja, kayak dimudahkan, kamu habis ini, kamu habis ini, dan tetangga-tetangga juga alhamdulillahnya mendukung, ada yang memberi buku tuntunan sholat. Nah, itu yang saya tulis di kertas karton, saya tempel di belakang pintu. Nah, di situ ibu sama bapak berharapnya mungkin waktu itu suamimu sudah nggak ada. Balik lagi. Iya, bapak sempat gitu. Terus piye, suamimu sudah ada, kamu langkah berikutnya apa? Saya bilang, saya mau di Islam. Saya udah mantep di Islam sekarang. Mantep bener, jangan sampai nanti kamu nyusahin keluarga. Lah apa Islam nyusahin? Ya enggak lah, bukan berarti saya masuk Islam kemudian, nah ini saya buktikan, bapak ibu gerah sakit yang ada untuk mereka anaknya saya. Karena kakak saya 2 bersaudara, kakak saya masih Kristen, dan itu tiap hari kerja, akhirnya mau tidak mau salah satu harus lepas pekerjaan. Saya waktu itu bekerja, dah bismillah ta'ala, saya lepas pekerjaan saya sama ibu aja, karena ibu jatuh berkali-kali, jadi kalau nggak ada ngurusin takutnya lebih fatal lagi. Justru yang tadi berapa bersaudara? 2. Oh, 2 bersaudara. Iya, sebenarnya 3, cuma yang anak tengah sudah nggak ada, jadi 3 kakak nomor 1 sama saya. Berarti yang merawat ibu? Iya, sampai ibu nggak ada itu saya. Bapak sekarang ngerawat ibu juga? Saya. Juga? Oh, kondisi sakit juga? Iya. Masya Allah. Tuh, jadi saya hanya minta berdoanya tiap kali berdoa malam, sholat, saya mintanya kuatin ya Allah ya. Saya mungkin kalau nggak punya Allah saya udah gila. Dari kemarin suami saya nggak ada, ibu saya diambil. Padahal saya berharapnya itu suami saya nggak ada, masih ada ibu saya. Karena bapak saya memang kalau sama saya agak ya lumayan ini ya. Iya, tidak mau mengakui. Saya diusir, suruh ikut keluarga suami saya. Dan yang terakhir itu saya diminta untuk kayak orang manut karo bapak, tak bunuh kowe, seperti itu. Ya udah bunuh aja, gak apa-apa. Kalau bapak memang tega, bunuh aja gak apa-apa. Saya itu cuma titipan. Kalau bapak memang itu, malah sekarang bapak yang gerah, yang dicari saya terus. Tapi sekarang kondisinya bapak lagi sudah nggak bisa sakit. Sakit nggak bisa. Nah itu ngomong. Nah itu bagaimana tuh Mbak? Maksudnya kan tadi sama lah seperti Bu. Iya. Cara untuk mengikhlaskannya, dulu yang diancam dibunuh, cuma sekarang yang merawat bapak itu bagaimana cara mengikhlaskannya, seperti apa? Ya mengalir aja, kayaknya memang segala sesuatu Allah sendiri yang atur ya. Karena ini bapak, kamu ada birrul walidain sama beliau, mau tidak mau kamu harus siap, harus jangan sampai simpan. Tapi itu kadang kata-katanya suka keinget, masih ada dia itu masih kayak kok bapakku dewe kok kayak ngono ya, masih ada kata-kata yang kadang tapi saya kesampingkan. Nek ora aku sapa sing ngrawat, nek bukan saya bapak piye engko. Jadi kalau saya mau pergi-pergi itu pikirannya ke bapak.
mau ke sana kemari kok bapak nek wayahe maem piye, kok nek bapak wayahe pempers kotor piye, kok nek ngene piye, seperti itu. Nah, dan kebetulan anak-anak kakak saya itu dulu juga Kristen, kemudian nanya yang anak pertama namanya Dek Yoga itu tanya sama saya, Mbak Fitri itu masuk kan di rumah panggilannya Fitri ya, ya mungkin inilah namanya Hidayah, namanya No Fitri dari kecil jadinya. Iya. Terus adik saya nanya, Mbak Fit, aku itu kalau lihat Mbak Fitri masuk Muslim, enggak, mesti pertanyaannya itu. Enggak, saya bilang gitu. Mbak Fitri jalani juga apa jalan mengalir aja, mudah asalnya, saya bilang gitu. Terus habis itu dia sakit leukemia. Adik saya ponakan sakit leukemia, iya. Dan dia itu bilang sama saya pengen Muslim. Saya pengen masuk Muslim. Saya antara tenane le, bener enggak? Dia waktu itu umur 20 tahun. Tenan, bener. Tapi gampang ya Mbak, enggak aku diajari. Insya Allah nanti diajari. Cariin ustadz seperti itu. Akhirnya saya telepon kan bapaknya sama ibunya kakak saya itu sudah bercerai. Jadi kakak saya Kristen, suaminya juga Muslim. Ya tapi sudah jarang untuk nemuin anak-anak. Terus akhirnya saya bilang sama bapaknya, masih ada kontak-kontakan, Mas ini Dek Yoga gini. Gimana ya suruh nyariin ustadz. Tapi ini ibunya, saya ngomong sama ibunya marah. Kakak saya marah. Itu guru-guru kamu pengaruh ini gini segala macam panjang lebar. Ya wis lah, gak apa-apa dituduh seperti itu, boleh lah ya. Nanti ibaratnya Allah sendiri yang membukakan hati masing-masing orang. Kemudian sudah di rumah sakit 2 minggu sebelum meninggal, hidayahnya datang syahadat. Akhirnya setelah di rumah sakit Karyadi dirawat meninggal, itu saya gontok-gontokan sama kakak saya. Kakak saya minta dimakamkan Kristen, saya minta dimakamkan Islam. Itu di situ rame. Saya harus menengahi, maksudnya harus membuat adik saya ini yang sudah syahadat, karena saya juga di situ sebagai saksi melihat juga jangan sampai nanti dia itu dimakamkan secara Kristen. Terus akhirnya orang gereja, Pak ini sudah syahadat, saya ada buktinya, saya bilang gitu. Terus saya juga ada apa? Iya. Terus saya tunjukin gerejanya sudah. Lanjutkan, alhamdulillah saya nangis, gak kelar itu. Ya Allah Dek, dan diikuti adiknya yang kedua, sekarang juga sudah mu'alaf. Jadi memang hidayah itu hanya milik Allah, nggih. Luar biasa cara kerjanya Allah itu. Saya nggak pernah menyangka bahwa bapak saya seperti itu. Ternyata saya melihat adik-adik saya support saya, malah masuk ke Muslim juga. Masya Allah, saya di situ, ya Allah, ternyata kakakku, keluargaku ninggalin aku, bapakku kayak gitu sama aku. Ternyata Allah gantikan seperti ini. Nah, sampai sekarang keluarga besar bapak kan juga saya dikeluarkan dari grup. Kalau ada acara reuni keluarga saya nggak ikut, nggak diajak, nggak dikabarin, hanya kakak saya aja. Ya sudah, nggak apa-apa, insya Allah. Tapi kalau ke bapaknya bagaimana sekarang, Mbak? Kalau bapak maksudnya sempat seperti orang tuanya ini nggak pengen coba dong apa dengerin ini aku merota atau sholat. Bapak suka sholawat. Oh? Waktu bisa ngomong bapak suka sholawat. Tapi belum bersyahadat ya? Belum. Jadi waktu masjid kan dekat dengan rumah. Nah itu biasanya ada puji-pujian. Bapak pasti ikut. Salatullah, salamullah itu. Kemudian sama Allahul Kafi. Nah itu bisa. Beliau bisa. Ikutin. Hafal. Nah terus ini sakit, saya bilang kalau suruh doa pakai makan ya pakai yang bisa. Akunya yang bisa. Ya, jadi kalau makan ya saya Allahumma barik lana fima, tangannya juga begini juga. Cuma ya itu kakak saya kalau malam doain tidur ganti tangannya begini. Ya akhirnya memang kendalanya orang-orang mu'alaf itu ya kayak gitu, tarik menarik dengan keluarga sendiri seperti itu. Iya, tapi alhamdulillah perjalanannya ini luar biasa, banyak sekali hikmah yang bisa saya dapat. Dan
luar biasanya Allah membawa saya ke jalan keselamatan. Apalagi yang pertama saya buka waktu itu ada Ali Imran ayat 19. Kalau nggak salah, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Kemudian ada di tentang Nabi Isa, Ali Imran juga kayaknya, bukan Ali Imran. Itu di situ juga dijelaskan bahwa Isa hanya adalah utusan. Itu saja. Dan itu yang menguatkan saya. Kemudian mulai saya belajar Iqra, belajar Quran. Kemudian tetangga-tetangga kanan kiri juga kalau ada pengajian juga selalu datang ke saya. Keluarga suami juga selalu support. Alhamdulillah digantikan dengan hal-hal baik luar biasa. Ini Mbak, pertanyaan terakhir, maksudnya pesan buat teman-teman yang masih mulai mencoba atau yang lagi memang ada berselisih dengan keluarga yang Islam, pesannya seperti apa Mbak? Pesan saya untuk yang mungkin ingin atau ada dalam hati menjadi mu'alaf, sudah melihat bagaimana Islam, yakini benar-benar, beranilah untuk turun di jalannya Allah, karena memang tantangannya tidak ringan, tapi insya Allah beribu-ribu banyak kebaikan akan didatangkan Allah. Tetap semangat, tetap berjuang, menjadi salah satu fisabilillahnya Allah, dan bismillah, kita aja.